Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija pada edisi review saham daily analisa teknikal 20 saham, yang mana sama-sama bisa kita pantau saham tersebut di tanggal 23 Agustus 2021. 20 saham ini merupakan request dari teman-teman di grup WA saya yang akan saya ulas analisa teknikal saham tersebut pada video kali ini. Tonton ulasannya dari awal hingga akhir. Yuk, gas! Oke teman-teman, sebelum saya membahas analisa teknikal dari 20 saham, yang mana 20 saham tersebut merupakan request dari teman-teman di grup WA saya supaya diberikan ulasan analisa teknikal sahamnya. Seperti biasa, yang pertama kali saya ulas adalah IHSG ya. Kemarin tanggal 20 Agustus saya sudah share di grup WA saya bahwasanya IHSG berpotensi menyentuh angka 5.944, dan ternyata di tanggal 20 Agustus tersebut benar. IHSG menyentuh angka 5.944, breakdown dari support trendline garis kuning ini ya, namun dibawa kembali rebound ke atas hingga closingnya di angka 6.030 ya. Oke teman-teman, jika dilihat ya, IHSG tanggal 19 Agustus 2021 itu closing di angka 6.030, tepatnya di atas dari MA90 ya. MA90 yaitu garis ini warna putih ya. Dan menurut saya, selama tidak breakdown dalam closing dalam keadaan breakdown dari support trendline garis kuning ini, maka potensi pergerakannya ya akan masih berada di rank channel antara dua garis kuning ini ya. Pergerakannya masih akan berkutat di situ. Namun jika sudah breakdown dari resistance trendline-nya, support trendline-nya ini, maka kemungkinan yang pertama adalah menyentuh angka 5.944. Itu sudah disentuh kemarin tanggal 20 Agustus. Jika nanti mengalami closing breakdown kembali atau mengalami closing breakdown dari support trendline-nya ini, maka potensi selanjutnya adalah menyentuh kembali 5.944, dan jika closingnya breakdown dari 5.944, ada potensi untuk menyentuh 5.884. Ini merupakan rank angka 5.944 hingga 5.884 merupakan rank demand ya. Menurut saya ini lumayan demand yang lumayan kuat ya. Demand yang lumayan kuat. Jika nanti terjadi breakdown dari area demand ini, maka potensi penurunan selanjutnya adalah hingga ke area ini ya. Ada gap up yang belum ditutup, yaitu di rank 5.830 hingga 5.815. Ada gap up yang belum ditutup ya. Jika terjadi breakdown dari 5.884, maka potensi selanjutnya adalah akan turun hingga menutup gap up ini ya. Tetapi selama masih bergerak di channel 2 garis kuning ini, maka menurut saya pergerakannya adalah masih akan berkutat di rank ini ya. Jika masih berada di channel 2 garis kuning ini ya. Oke. Nah, bagaimana besok? Maksudnya pekan depan, yaitu tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Tanggal 23. Kalau tidak salah tanggal 23 ya, Senin, besok pekan depan. Oke.
menurut saya jika nanti mampu breakout dari resistance trendline garis putih kuning-kuning ini, maka potensi terdekatnya kenaikannya adalah di area ini 6086 ya. Potensi kenaikannya hingga di situ. Kalau mampu breakout dari resistance trendline garis putih ini. Ya, garis putih putus-putus. Itu malah bagus ya kalau mampu breakout dari situ. Berarti potensi pergerakannya akan kembali memasuki area, sebentar saya coba beri tanda ini. Jika mampu breakout dari resistance trendline-nya itu, menurut saya pergerakannya akan kembali di rank ini ya, di rank ini. Sebentar saya coba berikan garis. Ya, ini dia. Jadi kalau mampu breakout dari resistance trendline-nya itu mungkin potensi pergerakannya adalah memasuki area 6144 hingga 6054 ya. Pergerakannya akan masuk seperti ke situ. Namun jika belum mampu breakout dari resistance trendline tersebut, ya pergerakannya kemungkinan akan berkutat di bawah MA90 hingga di area support trendline-nya ini ya. Menurut saya seperti itu. Dan hati-hati jika sudah breakdown dari support trendline garis kuning ini. Ya, hati-hati jika sudah closing breakdown dari area itu. Jika dilihat dari stokastiknya, stokastik RSI-nya, IHSG sebenarnya sudah jenuh jual. Kemudian dari stokastik RSI juga nampaknya terindikasi akan mengalami golden cross ya. Nampaknya seperti itu. Kemudian dari MACD-nya sudah dead cross, namun dua sinyal MACD masih di atas histogram MACD. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk naik ya. Untuk naik selama tidak dua sinyal MACD di bawah histogram dari MACD ya. Kemungkinan skenario-nya adalah di dua sinyal MACD akan mengalami golden cross, kemudian dari stokastik RS-nya mengalami golden cross, ya kemungkinan ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan untuk IHSG ya. Seperti itu. Namun ya tetap harus kita waspadai jika sudah breakdown dari support trendline garis kuning ini ya. Garis kuning ini. Oke, untuk IHSG saya rasa cukup. Selanjutnya kita masuk ke 20 saham yang di request oleh teman-teman di grup WA saya. Saham yang pertama yaitu adalah saham BRMS. Oke, BRMS tanggal 20 Agustus 2021 closing di angka 92 ya. Yaitu closing pas di support resisten ya, resisten yang mana sebelumnya adalah menjadi support dan sekarang sudah menjadi resisten ya. Kemarin closingnya di angka 92 tetapi volume pembelian tidak signifikan ya, menurut saya tidak signifikan. Sempat breakout dari 92 namun kembali mengalami tekanan jual ya. Menurut saya adalah selama BRMS tidak closing breakdown dari support trend dan channel uptrendnya ini ya, menurut saya pergerakannya akan masih berada di rank ya di rank ini 89 hingga 92 jika tidak breakdown dari support trendline. Nah, lebih bagusnya lagi adalah jika mampu breakout dari MA90-nya yaitu di angka 96 ya. Jika mampu breakout dari 96, menurut saya kenaikannya ya ada indikasi kenaikan yang lumayan bagus ya, apalagi disertai dengan volume pembelian yang melejit ya. Tapi secara keseluruhan BRMS masih di dalam channel uptrendnya ya, dan ini sempat mengalami perlawanan ya, sempat breakdown dari support trend lainnya ini, kemudian mantul kembali ya, rebound kembali masuk ke area channel uptrendnya, dimana
rank 92 dan 83 ini adalah menurut saya area demand yang lumayan kuat. Jadi nanti jika mengalami breakdown dari 83, maka itu ada indikasi yang kurang baik ya. Ada potensi melanjutkan penurunan ya. Namun jika mampu breakout dari 92, menurut saya ada potensi melanjutkan kenaikan. Apalagi mampu breakout closing dari 96 yaitu MA90. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, BRMS sudah mengalami jenuh jual ya. Tapi dua sinyal MACD di bawah histogram MACD. Nanti jika mampu terjadinya golden cross di stokastik RSI-nya, kemungkinan akan mampu breakout dari 96 ya, yaitu breakout dari MA90. Maksudnya breakout dari angka 96 ya. Angka 96 adalah MA90-nya. Ya, jika nanti mampu breakout, closing breakout itu adalah pertanda yang bagus. Breakout dari 92 dan 96. Untuk BRMS seperti itu ya. Oh ya, sebentar. Bagaimana jika nanti mampu closing dari MA90 atau mampu closing dari resisten yaitu di angka 92, mampu breakout dari situ, menurut saya kenaikannya akan di ke 95 ya. Menurut saya jika mampu closing 92, maka potensi selanjutnya menyentuh angka 92. Dan jika MA90 ini di breakout, maka menurut saya ada potensi terdekatnya yaitu di angka 100. Seperti itu ya. Menurut saya BRMS. Oke, selanjutnya yaitu saham yang kedua, saham BRIS. Saya mengingatkan kembali ya teman-teman yang baru hadir atau menonton di channel YouTube saya, jika ingin berkenan bergabung di grup WA, silakan klik tombol klik link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Kita bisa bergabung bersama-sama di grup tersebut, bisa sharing, bisa berbagi, dan bisa ya, kita sudah punya teman di grup banyak, bisa bertanya ya dengan teman apa yang tidak paham, kemudian ingin berbagi, silakan berbagi analisa, informasi, dan lain sebagainya, bebas ya as. Oke, untuk BRIS kemarin tanggal 20 Agustus sempat menyentuh angka 2010 ya. Ya, kemudian rebound dan menyentuh MA90 di angka 2220, kemudian closingnya di angka 2150 ya. Kemarin closing di angka tersebut dengan volume pembelian yang cukup naik ya. Jika dilihat dari candle terakhir cukup naik, cuman masih di bawah rata-rata ya. Mantul dari area demand-nya ya. Menurut saya ini adalah area demand pertahanan terakhir. Jika area demand rank 2040 hingga 1950 di breakdown, maka potensi penurunan selanjutnya adalah di 1740 ya. Jika di breakdown, dari 1950 ya, itu ada potensi turun lanjut ke bawah. Nah, jika pekan depan mampu breakout dari 2150 dan mampu breakout dari MA90-nya yaitu di 2020, maka terdekatnya menurut saya adalah potensi kenaikannya hingga ke 2470 ya. Dengan syarat mampu breakout dari 2150 dan 2220 disertai dengan volume pembelian yang meningkat ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual, dan jika dilihat dari MACD-nya, dua sinyal MACD belum berada di bawah histogram MACD. Dan dilihat dari histogram MACD-nya ini yang terakhir, yaitu sudah mengalami warna merah yang redup, disertai dengan stokastik RSI yang sudah mulai jenuh jual ya. Kemungkinan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Bagusnya jika mampu closing breakout dari MA90, yaitu closing dari angka 2220 ya.
Jika dilihat dari stokastik RSI-nya, ini menurut saya adalah hidden bullish divergence ya, di mana price atau harga mengalami kenaikan ya, iramanya naik, tetapi di stokastik RSI-nya turun, di mana posisi stok RSI sekarang mengalami jenuh jual. Menurut saya ada kemungkinan potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Ya, minimal terdekatnya di 2340 ya. Tapi hati-hati teman-teman jika breakdown dari 1950. Teman-teman yang ingin buy, menurut saya jangan lupa memiliki trade plan yang disiplin ya, stop loss yang disiplin jika ingin buy, BRIS ya. Oke. Selanjutnya yaitu saham DUK, DUCK. Saham DUCK closing di angka 174. Tanggal 20 Agustus 2021 mampu closing di angka 174 dengan volume pembelian yang lumayan melejit ya, di atas rata-rata sebelumnya. Jika dilihat DUCK ini, DUK ini closing di atas MA90. MA90-nya di angka 173, tetapi close-nya di atas di 174. Jadi breakout dari MA90. Ya, menurut saya masih ada potensi naik ya untuk pekan depan. Potensi naik bagus ya jika mampu kembali lanjut naik, breakout dari angka 198 ya. Terdekatnya menurut saya di angka 198. Itu potensi kenaikan selanjutnya ya, terdekatnya. Jika melihat berdasarkan volume dan berdasarkan MA90-nya. Selanjutnya, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya. Kemudian dua sinyal MACD sudah berada di atas histogram MACD. Jika nanti mengalami golden cross MACD, golden cross stokastik RSI disertai dengan volume pembelian yang melejit, menurut saya mampu nanti menyentuh di angka 198 untuk terdekatnya ya. Untuk terdekatnya seperti itu. Ya, hati-hati jika nanti breakdown dari 153 ya, hati-hati jika breakdown dari situ, jika closing breakdown dari 153 ya. Tapi selama masih di atas itu menurut saya masih ada potensi untuk naik. Dan dilihat dari volumenya juga meningkat nih ya. Ini meningkat tanggal berapa nih? Tanggal 5 Agustus mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, disertai dengan volume yang baik. Kemudian di tanggal 6 Agustus mengalami tekanan jual ya, karena di sini ada area demand yang lumayan tebal ya ini, sehingga mengalami tekanan jual ketika sampai di angka ini ya. Kemudian di bawah pullback, di bawah turun, dan kemudian pada tanggal 20 Agustus mengalami rebound kembali ya. Sebentar saya coba ukur menggunakan Fibonacci ya, potensi kenaikannya seperti apa. Ya, closing di atas Fibonacci 0,236, yaitu di atas 166. Menurut saya kenaikan terdekatnya adalah di 198 sampai 199 ya. Apalagi kenaikannya disertai dengan volume yang lumayan baik, lumayan melejit, dan sudah breakout dari MA90. Menurut saya terdekatnya di 198 ya, terdekatnya. Dia bisa saja menyentuh angka 213, 234 ya, jika mampu closing breakout dari 198 atau mampu breakout dari 198 dengan volume yang melejit. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sih sudah jenuh jual ya, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk DUK seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Clio. Saham Clio.
Saham Clio closing di angka 448 ya. 448 tepat di support ya. Kemudian jika dilihat dari struktur marketnya, ini closing di bawah MA90 ya. MA90-nya di 454 dan tepat di supportnya closingnya. Jika saya melihatnya seperti ini, menurut saya ini ada potensi head and shoulder ya. Menurut saya ada potensi head and shoulder. Jika terkonfirmasi sah, yaitu breakdown dari closing breakdown dari 448. Jika closingnya breakdown dari 448, menurut saya sah ya sebagai bentuk pola head and shoulder ya. Namun selama tidak breakdown dari 448 masih potensi akan menaik ya. Tapi kalau sudah breakdown dari 448, menurut saya ada potensi untuk turun, terdekatnya di 430 ya. Ya, kemungkinan turun di sini dulu ya, di area 438, kemudian lanjut ke 430 ya. Ya, jika sah terkonfirmasi head and shoulder-nya, yaitu jika breakdown dari 448, jika closing breakdown dari 448, apalagi disertai dengan volume penjualan yang meningkat ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami dead cross ya, dan terlihat ya stokastik RSI-nya mengarah ke bawah, kemudian dua sinyal MACD sudah di bawah histogram dari MACD ya. Menurut saya teman-teman kalau mau buy ya tunggu dulu ya, kita lihat dulu konfirmasi closingnya seperti apa. Apakah di atas 448 dengan volume pembelian yang meningkat, atau closing breakdown dari 448 dengan volume penjualan yang meningkat. Hati-hati jika closing breakdown dari 448 dengan volume penjualan yang meningkat, karena menurut saya itu adalah pola head and shoulder yang terkonfirmasi sah. Oke. Untuk Clio seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BEPS. BEBS ya. Sebentar. BEBS closing di angka 478 ya. Closing di angka 478. Penurunan kemarin tidak disertai dengan volume penjualan yang melejit ya. Ya, ini koreksi menurut saya. Sebentar saya coba lihat. Oke. Di sini ada area supply ya, area supply di rank angka 500. Sebentar saya coba koreksi. Oke. Ada rank supply yaitu di angka 522 hingga 600 ya. Sudah 2 hari, yaitu tanggal 20 Agustus, kemudian tanggal 19 Agustus sudah sempat menyentuh 522 ya. Kemudian mengalami tekanan jual karena di sini merupakan area supply yang menurut saya lumayan berat jika harus ditembus, kecuali dengan volume pembelian yang melejit ya. Jika ada akumulasi yang besar, menurut saya bisa masuk ke area supply ini. Bahkan potensi tembus breakout dari supply ini pun masih bisa ya. Harus disertai dengan akumulasi atau volume pembelian yang besar ya. Oke. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami golden cross, kemudian dari MACD-nya dua sinyal MACD masih di bawah histogram ya. Tapi sepertinya ini ada potensi untuk golden cross ya. Histogram MACD pun warna merahnya sudah pudar ya. Menurut saya jika besok mampu breakout dari MA90,
dengan volume yang meningkat, volume penjualan yang meningkat, breakout dari MA90 yaitu 512, maka ada potensi untuk memasuki area demand yaitu di 522 hingga 600 ya. Jika mampu breakout dari MA90 disertai dengan volume yang melejit ya. Oke, sebentar saya coba menggunakan Fibonacci ya. Seperti apa? Oke, ini dia. Closing di angka 478. Masih di atas rasio Fibonacci 0,382 ya. Jika nanti mampu breakout dari 512 MA90 di rasio Fibonacci 0,5, menurut saya bisa masuk ke area supply. Ya, minimal terdekatnya yaitu akan menyentuh 562 dulu ya. 562 dulu. Hati-hati jika sudah mencapai area supply. Jika terjadi tekanan distribusi ya hati-hati karena mungkin akan ada koreksi ya. Tetapi selama tidak breakdown dari 416, menurut saya pergerakannya masih akan bergerak di rank 472 hingga 516 ya. Jika tidak breakdown closing breakdown dari 416 ya. Yang sudah punya barang di bawah ya bisa pasang trailing stop ya. Tapi untuk teman-teman yang baru membuy ya silakan dibuat trade plan yang disiplin ya. Menurut saya seperti itu untuk BEBS ya. Selanjutnya yaitu saham agro. Agro closing di angka 2290. Sempat saya ulas ya di video sebelumnya, tepatnya tanggal 18 Agustus kalau tidak salah. 19 Agustus ya. Saya menyampaikan bahwasanya agro ini sudah menyentuh area demand yaitu di rank 1850 hingga 2015 ya. Jika breakout dari 2015, saya mengatakan bahwasanya ada potensi untuk menyentuh terdekatnya yaitu di 2160. Ternyata kemarin tanggal 20 Agustus sudah breakout dari 2015, kemudian ada akumulasi atau volume pembelian yang melejit sehingga mampu memasuki area supply ya, yang dimana kemarin area demand dan sekarang sudah menjadi area kemarinnya sebelumnya adalah area demand dan sekarang menjadi area supply ya. Closing di angka di atas area supply-nya yaitu closing di angka 2290 ya. Dengan volume meningkat ya dibanding sebelumnya. Dan jika dilihat dari kedua candle terakhir, ini menurut saya adalah bullish engulfing ya. Menurut saya dua candle terakhir ini adalah bullish engulfing ya. Jika mampu bertahan di 2290, tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan kenaikan di angka 2445 untuk terdekatnya ya. Tapi kalau sudah breakdown dari 2280 ya, potensi penurunan terdekatnya ya kembali ke area 2015 itu terdekatnya ya. Oke, kita coba ukur menggunakan Fibonacci. Seperti apa? Oke, sebentar. Menggunakan Fibonacci. Oke. Mungkin target terdekatnya yaitu di 2440. Jika mampu bertahan di atas 2280 ya. Potensi kenaikan selanjutnya di 2440 ya terdekatnya. Jika mampu bertahan di atas 2280 ya. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami jenuh jual dan terlihat ini ada indikasi akan golden cross ya, sudah golden cross. Kemudian dua sinyal MACD masih di atas histogram MACD. Histogram MACD sudah mengalami redup ya warna merahnya, kemungkinan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan.
Jika teman-teman belum punya barang, jangan lupa pasang stop loss yang disiplin ya. Gunakan trading plan masing-masing. Karena tidak ada jaminan pasti naik, tapi secara teknikal menurut saya ada potensi untuk naik. Terdekatnya ya minimal di rank 2325 hingga 2440 ya. Stop loss menurut saya batasi kerugian jika breakdown dari 2280 ya. Oke, untuk agro seperti itu. Selanjutnya yaitu saham Friend. Saham Friend. Saham Friend closing di angka 125. Saya sudah sampaikan di grup WA saya kepada teman-teman bahwasanya jika tidak closing di bawah 118, tidak closing breakdown dari 117, 118, maka ada potensi untuk rebound ya. Saya menyampaikan di grup saya seperti itu kepada teman-teman ya. Oke, sempat menyentuh angka 130 ya. Kenaikan kemarin disertai dengan volume penjualan yang meningkat ya. Tetapi ketika menyentuh Fibonacci 0,618 terjadi tekanan jual ya. Terjadinya distribusi. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya. Sudah mengalami jenuh jual dan dari dua sinyal MACD masih berada di atas histogram MACD ya. Saya tetap mengingatkan kembali waspada jika breakdown dari 117 ya. Jika closing dari 117, maka kalau closing dari 117 ada potensi untuk lanjut turun ke bawah ya. Ya, kalau nanti mengalami kenaikan, menurut saya potensinya sebentar saya rubah ya Fibonacci-nya. Oke. Ini. Ya. Oke. Jadi, jika nanti mampu breakout dari 127 ya, disertai dengan volume pembelian yang melejit, maka potensi terdekatnya menurut saya adalah di 138 hingga 139. Kenapa demikian? Karena di situ ada gap down yang belum ditutup ya. Jika nanti terjadi kenaikan, maka potensi terdekatnya menurut saya yaitu di 138 hingga 139. Karena di situ ada gap down yang belum ditutup ya. Gap down yang dibentuk pada tanggal 16 Agustus hingga 13 Agustus dan 16 Agustus ya. Ada gap down yang belum ditutup yaitu di rank angka 138 hingga 139. Oke, untuk friends saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu saham Baca. Saham Baca. Baca sebelumnya mengalami sideways ya, ada sejak tanggal 5 April 2021, kemudian tanggal hingga tanggal 2 Agustus 2021 dan mampu breakout dari area sideways-nya di tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian setelah breakout mengalami kenaikan hingga di angka 644. Kemudian di bawah turun kembali ketika menyentuh MA90 mengalami rebound ya, dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus kemarin mampu breakout dari area sideways-nya kembali, yaitu breakout dari 476 closingnya ya, disertai dengan volume kenaikan dari pembeliannya ya. Jika dilihat dari dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual dan kemudian terindikasi golden cross ya, dan dua sinyal MACD-nya pun masih di atas histogram MACD. Jika dilihat dari histogramnya, MACD sudah redup warna merahnya ya.
Oke, dan dua candle terakhir menurut saya itu adalah the bullish engulfing, ya. Ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sebentar saya coba menggunakan Fibonacci ya untuk mengukur kenaikannya. Potensi kenaikannya. Oke, menurut saya terdekatnya yaitu akan menyentuh 506 ya. Terdekatnya akan menyentuh 506 jika mampu bertahan di 472. Jika mampu bertahan di atas 472 ya. Ya, kemungkinan akan dibawa turun ya, minimal ya. Wajarnya menurut saya minimal penurunannya di 458. Jika breakdown dari 458 ya kemungkinan akan dibawa turun kembali potensinya ya. Semoga saja pekan depan dibawa naik dengan volume pembelian yang melejit ya, minimal di angka 506 terdekatnya ya. Untuk baca seperti itu. Masih di atas MA90 menurut saya masih oke ya. Dan stok RSI-nya pun sudah jenuh jual. Dua sinyal MACD pun masih di atas histogram. Oke. Menurut saya seperti itu saham baca. Selanjutnya yaitu saham PTSN. Saham PTSN. Oke, saham PTSN closing di angka 266 ya. Sempat breakdown dari support trend line-nya yaitu garis oranye ini. Sempat di breakdown kemudian menyentuh area demand yaitu di 252, kemudian dimantul kembali atau rebound kembali dan masuk breakout kembali dari area support trend line-nya itu warna garis oranye ya. Oke, kita lihat stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah. Kemudian MACD-nya pun sudah dead cross ya. Tetapi dua sinyal MACD masih di atas histogram. Oke, jika besok mampu breakout dari 272, mungkin jika mampu breakout dari 272, potensi kenaikan selanjutnya yaitu di 290. Tetapi jika closing breakdown dari support trend line-nya ini warna oranye ini, maka pergerakan turunnya adalah di rank 252 hingga 240 ya, terdekatnya penurunannya jika closing breakdown dari support trend line garis kuning ini ya. Oke. Dan kenaikan kemarin pun tidak disertai dengan volume yang meningkat ya. Jadi menurut saya waspada jika closing breakdown dari support trend line-nya ini karena ada potensi untuk turun hingga ke 234 terdekatnya. Oke. Untuk PTSN seperti itu. Ya, saham selanjutnya yaitu saham KREN. KREN. Saham KREN closing di angka 172 ya. Closing dalam keadaan breakout dari area sideways-nya yaitu area 147 hingga 170 ya. Closing di atas dari area sideways-nya. Disertai dengan volume meningkat ya, disertai dengan volume yang meningkat. Jadi prediksi saya ke depannya atau besoknya yaitu jika mampu breakout dari 174 nih. Jika mampu breakout dari 174, maka potensi selanjutnya adalah naik ke 190 ya. Potensi selanjutnya jika mampu breakout dari 174, maka ada potensi naik hingga ke 190 ya untuk KREN ya. Bagus ya, sudah mampu breakout dari area sideways-nya yaitu 147 hingga 170. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah golden cross ya. Di posisi saat sudah jenuh jual, kemudian dari MACD-nya dua sinyal MACD masih di atas histogram MACD dan histogramnya sudah muncul warna hijau ya. Sudah hijau dan MACD-nya pun terindikasi akan golden cross. Oke. Menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga ke 190. Hati-hati ya teman-teman, tetap pasang stop loss
sesuai dengan trading plan masing-masing ya, karena tidak ada yang pasti dalam trading. Semua kemungkinan ada potensi untuk terjadi ya. Oke, selanjutnya yaitu saham KPIG. Saham KPIG. Saham KPIG closing di angka 113 ya. 113. Closing tepat di MA 90-nya ya. Tepat di MA 90-nya. Menurut saya ini adalah area sideways ya. Area yang dimana terjadi pergerakan mondar-mandir atau bolak-balik di situ saja. Oke, sebentar. Saya gambarkan dulu, saya garis dulu. Oke, ini. Kemudian ini dia. Ini merupakan area demand ya. Area demand yang menurut saya lumayan kuat ya. Jika mampu breakout dari 114 ya, itu potensi kenaikannya lumayan ya. Apalagi jika mampu 113 merupakan MA 90. Apalagi jika disertai breakout dari MA 90 dan breakout dari 114 ya. Menurut saya potensinya lumayan bagus. Nah, jika dilihat dari story sebelumnya, lihat ini tanggal, sebentar saya perbesar ya. Di tanggal berapa ini? Ketika breakout dari area demand-nya ini, yaitu breakout dari 114, mengalami kenaikan yang melejit. Ya, mengalami kenaikan yang melejit. Ketika breakout dari area demand yaitu 114. Kemudian yang kedua ini. Ketika mampu closing breakout dari M114 mengalami kenaikan yang melejit serta breakout dari MA 90-nya. Kemudian ini yang terakhir yaitu tanggal 9 Agustus ketika mampu breakout dari 114 dan breakout dari MA 90-nya mengalami kenaikan ya. Jadi menurut saya jika nanti mampu breakout dari MA 90 yaitu 113 dan mampu breakout dari 114, menurut saya ada potensi untuk menaik ya, untuk naik. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih cenderung menuju ke bawah ya. Sudah dead cross sebelumnya, pantas saja koreksi. Kemudian di MACD-nya, dua sinyal MACD masih sudah merangkak naik ya di atas histogramnya ya. Oke. Menurut saya itu saja ya untuk KPIG. Jika mampu breakout dari 113, 114 itu ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sampai mana? Ya, coba kita ukur. Saya ukur menggunakan rasio Fibonacci. Oke. Ya, terdekatnya yaitu di 121. Ya, terdekatnya menurut saya di situ kenaikannya. Jika mampu breakout dari 114 dan 113 disertai dengan volume yang melejit ya. Menurut saya di 121 ya. Potensi kenaikannya hingga situ. Oke. Tapi hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Hati-hati jika mengalami, sebentar saya coba lihat. Jika breakdown dari 110 ya. Hati-hati jika breakdown dari 110, closing breakdown dari 110 dengan volume penjualannya melejit, hati-hati ya. Karena potensi penurunan selanjutnya yaitu di 107. Oke, seperti itu untuk KPIG. Selanjutnya yaitu saham AGII. Oke. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum bergabung, yang baru hadir menonton channel YouTube saya, yang belum bergabung di grup WA saya, silakan bergabung, kita bisa diskusi sama-sama di grup tersebut ya. Link grup WA-nya sudah saya cantumkan, sudah saya lampirkan di deskripsi video. Silakan teman-teman bergabung ya. Semoga kita bisa berbagi dan berdiskusi dengan baik di grup WA tersebut. Oke, untuk saham AGII closing di angka 1355 ya. Dimana itu merupakan area support sebelumnya ya, dan sekarang menjadi area garis resisten ya.
di 1360 adalah area resistennya. Oke, jika dilihat dari volume pembeliannya tidak disertai dengan volume pembelian yang melejit ya, harga kenaikannya. Dan saya coba lihat, oke, dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual. Dan dari MACD-nya, dua sinyal MACD berusaha menuju ke bawah histogram ya, tapi belum berada di bawah histogram. Oke, selama nanti bisa mampu breakout dari 1360 ya, dengan volume pembelian yang melejit, dengan volume akumulasi yang melejit, menurut saya bisa saja nanti terdekatnya yaitu kenaikannya di 1460 terdekatnya ya. Oke, saya coba ukur menggunakan Fibonacci ya. Oke. Oke, ini rasio Fibonacci-nya ya. Jika nanti mampu breakout dari 1360, menurut saya ada potensi terdekatnya yaitu ke 1405 ya. Hati-hati teman-teman jika closing breakdown dari MA90 yaitu breakdown dari 1295. Hati-hati jika closing breakdown dari 1295 karena ada potensi untuk turun selanjutnya yaitu di angka 1215 ya. Namun jika nanti mampu breakout dari 1360, terdekatnya bisa kemungkinan potensi naiknya ke 1405 ya. Dan hati-hati serta waspada jika closing breakdown dari 1295 dengan volume penjualan yang melejit. Hati-hati teman-teman ya. Oke, untuk AGII seperti itu. Selanjutnya yaitu saham IMAS. Saham IMAS ya, oke, kenaikannya sangat melejit ya. Tanggal 20 Agustus 2021 closing di angka 1165. Breakout dari MA90 1960, kenaikannya langsung melejit. Oke. Saya coba lihat. Oke, dari MACD-nya sudah mulai merangkak naik ya. Dua sinyal MACD berusaha untuk naik di atas histogramnya. Dan dari stokastik RSI-nya sudah mulai akan mengalami titik jenuh beli ya. Oke, sebentar saya coba ukur menggunakan Fibonacci. Oke teman-teman, closing di atas rasio 0,5 yaitu closing di atas 1135. Oke, dengan volume kenaikan yang melejit ya, terdekatnya potensi selanjutnya yaitu akan naik hingga ke 1195 ya. 1195. Jika 1195 mampu di breakout, terdekatnya yaitu ya minimal di sini 1270 ya. Tapi hati-hati teman-teman jika nanti terjadi closing breakdown dari 1130. Hati-hati jika closing breakdown dari 1130. Mungkin nanti akan mengalami koreksi ya. Karena apa? Karena di sini merupakan rank 1130 hingga 1195. Ini merupakan area demand, menurut saya seperti itu. Ya, ini merupakan area, supply maksudnya, bukan demand ya. Bagus jika nanti mampu breakout 1195. Potensinya bisa ke 1290 ya. Tapi kalau sudah breakdown dari 1130, maka potensi terdekatnya koreksinya hingga ke 1095 ya. Oke, untuk IMAS seperti itu. Ya, yang sudah buy sejak di bawah sini ya pasang trailing stop saja ya. Tapi untuk teman-teman yang belum buy ya harus punya trading plan yang disiplin. Trading plan yang ketat ya. Selanjutnya yaitu saham IPCC.
Saham IPCC. Saham IPCC closing di angka 575, yaitu closing breakout dari MA90. MA90 di angka 555 ya. Oke. Ini jika nanti mampu bertahan di 565, ada potensi melanjutkan kenaikan terdekatnya yaitu di 590 ya. Jika mampu bertahan di atas 555 atau 565 ya, potensi kenaikan selanjutnya terdekatnya di 590. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual, dan dari MACD-nya dua sinyal MACD masih berada di atas, dua sinyal MACD masih berada di atas histogram, tapi sudah dead cross ya. Itu menurut saya jika mampu bertahan di 555 dan 565, maka ada potensi untuk melanjutkan terdekatnya di 590 untuk IPCC. Hati-hati ya teman-teman jika closing breakdown di bawah 555, karena ada potensi untuk turun ke 525. Oke, untuk IPCC seperti itu. Selanjutnya yaitu PMMP. PMMP hari ini closing di angka 540 ya, mantul dari area demand demandnya yaitu dari 466. Kenaikan kemarin tanggal 20 Agustus itu disertai dengan volume pembelian yang lumayan melejit ya. Oke, kembali masuk ke area supply-nya yaitu di rank angka 542 dan ke 510, itu area supply-nya. Tetapi tidak mampu breakout dari area supply ya. Oke, jika dilihat dari candle, dua candle terakhir ini menurut saya bullish engulfing ya. Tapi coba kita lihat dulu dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual dan mengalami golden cross. Kemudian dua signal MACD masih di atas histogram MACD ya. Dan jika saya lihat dengan ini ada, menurut saya ini adalah ini adalah hidden bullish ya. Menurut saya ini adalah hidden bullish karena harga mengalami kenaikan tetapi stokastik RSI-nya mengalami penurunan dan di jenuh jualnya terjadi golden cross ya. Ini dia ya. Jika nanti mampu breakout dari 540, ada potensi untuk terdekatnya yaitu naik hingga ke 594 ya, jika mampu breakout dari 540. Oke. PMMP. Hati-hati jika breakdown dari 510 ya. Closing breakdown dari 510. Oke. Selanjutnya yaitu saham DMMX. Saham DMMX. DMME closing di angka 3.360. Masih berada di rank 2.980 hingga 3.390 ya. Masih di area situ. Jika nanti breakout dari 3.390, menurut saya ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya jika closing breakout dari 3.390. Namun jika breakdown dari 2.980, maka ada potensi turun ke 2.660. Selama masih berada di rank 2.980 hingga 3.390, maka menurut saya pergerakannya akan bergerak di sini saja ya. Tapi kalau sudah breakout dari 3.390, potensinya akan naik. Dan jika breakdown dari
2980, maka ada potensi turun ke area demand yaitu di 2660. Bagaimana jika mengalami breakout 3390? Jika closing breakout dari 3390, maka ada potensi untuk menunjukkan kenaikan. Saya coba ukur menggunakan Fibonacci. Oke. Sebentar. Oke, ya. Jika mampu breakout dari 3390, potensi terdekatnya adalah ke 3500. Ya, potensi terdekatnya di 3500 untuk terdekatnya. Ya. Jika mengalami breakdown dari 2980, maka terdekatnya koreksinya ke 2910. Ya, untuk DMMX. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih golden dead cross ya, belum terjadi golden cross. Kemudian dari MACD-nya pun dua sinyal dead cross, tetapi dua sinyal ini masih di atas histogram ya. Menurut saya seperti itu untuk DMMX. Selanjutnya yaitu saham bank BANK. BANA closing di angka 3720, tepat di support ya. Resisten. Ya, tepat di resisten sebelumnya. Oke. Jika dilihat di sini membentuk pola cup and handle ya. Dimulai dari tren naik, kemudian terjadi pola cup handle. Sudah sempat di breakout ya, tanggal berapa ini? Tanggal 9 Agustus ya, sudah sempat di breakout, kemudian mengalami penurunan kembali dan hari ini mencoba untuk naik. Kenaikan hari ini tidak tidak mampu breakout dari 3720 ya. Menurut saya indikasi baiknya adalah jika mampu breakout dari 3960 ya, disertai dengan volume pembelian yang melejit, maka menurut saya cup handle-nya oke ya. Jika mampu closing breakout dari 3950 disertai dengan volume pembelian yang melejit. Tetapi kalau masih belum mampu breakout dari 3950 ya, masih ada potensi untuk cup handle-nya gagal. Menurut saya seperti itu. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya masih menukik ke bawah ya, belum ada indikasi akan terjadi golden cross. Kemudian dari MACD-nya masih di atas histogram ya, dua sinyal MACD-nya. Belum ada dead cross ya. Mungkin pergerakannya akan masih di area ini saja ya, di area ini ya. Di area ini jika breakdown dari 3590 ya, mungkin ada potensi untuk lanjut turun ya. Namun jika menurut saya nanti mampu breakout dari 3950, itu menurut saya ada potensi untuk lanjut naik ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, karena ini bank ini sudah naiknya tinggi ya. Naiknya tinggi. Tidak ada jaminan bahwa cup handle itu pasti terkonfirmasi sah ya. Pasti terkonfirmasi sah, belum ada jaminan ya. Karena kita menunggu dulu beberapa konfirmasi apakah cup handle ini akan sah atau apakah akan memberikan potensi untuk naik. Yang pasti tidak ya, karena kita butuh beberapa konfirmasi terlebih dahulu. Menurut saya oke-nya jika mampu closing breakout dari 3950 disertai dengan volume yang melejit, volume pembelian yang melejit ya. Oke, selanjutnya yaitu saham BCAP. Saham BCAP MNC Capital. Oke, saham BCAP closing di angka 117 ya. Closing di angka 117 di tanggal 20 Agustus 2021. Oke. Belum breakdown dari 111 ya. Masih di area menurut saya ini area sideways sebelumnya ya.
di rank 111 hingga 124. Menurut saya jika mampu breakout dari 124 ada potensi untuk ke terdekatnya di 132. Jika mampu breakout ya dari 124. Tapi jika breakdown dari area 111, hati-hati teman-teman karena terdekatnya bisa turun ke 106. Ya, hati-hati jika breakdown dari 111. Dan menurut saya akan oke jika mampu breakout dari 124. Closing breakout dari 124 ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah mengalami jenuh jual dan terjadi golden cross di situ ya. Tapi di MACD-nya masih di bawah histogram 2 signal MACD-nya. Oke. Baiknya menurut saya jika mampu breakout dari 124 closing di atas 124. Oke. Menurut saya seperti itu untuk BCAP ya. Jika mampu closing dari 124 itu menurut saya sudah oke. Dengan volume pembelian yang melejit. Menurut saya bisa potensi naiknya ke 132 terdekatnya. Selanjutnya itu saham KAYU. KAYU. Saham KAYU closing di angka 159 ya. Penurunan tanggal 20 Agustus 2021 ini disertai dengan volume penjualan yang melejit ya. Sempat menyentuh area supply yaitu di area 166 hingga 70, kemudian mengalami tekanan jual ya. Bisa kita lihat dari indikator volumenya terjadinya peningkatan volume penjualan ya. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah golden cross, sudah menunjukkan arah dua sinyal tersebut ke atas. Kemudian jika dilihat dari MACD-nya masih di bawah ya, masih di bawah histogram 2 signal MACD-nya. Tetapi di histogram MACD sudah mulai redup warna merahnya ya. Oke, menurut saya jika tidak breakdown dari 59 besok, jika tidak breakdown closing dari 59, menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Ya, ini merupakan koreksi ya karena sudah breakout dari resistance trendline kuningnya. Ini dia, sudah breakout dari resistance trendline kuningnya. Apakah akan berlanjut? Kita lihat nanti besok apakah mampu closing dari breakout dari 64 disertai dengan volume pembelian yang oke ya. Ini adalah area supply yang menurut saya merupakan halangan utama dari kayu ya. Jika ini mampu breakout dari area supply ini 66 hingga 70 ini, menurut saya kenaikannya ada potensi yang bagus ya. Untuk kayu seperti itu. Oke. Teman-teman kalau ingin buy silakan bebas yang mau buy di angka berapa, tapi saya memberikan informasi bahwasanya jika closing breakout dari 59 ya menurut saya hati-hati ya, karena ada potensi turun terdekatnya di 56 hingga ke 55 ya, jika itu di breakdown. Oke, selanjutnya yaitu saham CCSI. Saham CCSI closing di angka 430 ya. CCSI ini merupakan area demand ya. Area demandnya yaitu di rank 398 hingga 428, dan 20 Agustus closing di atas area demandnya yaitu di atas 428, tepatnya closing di 430. Tetapi kenaikan 20 Agustus 2021 tidak disertai dengan volume pembelian yang naik ya. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual dan sudah mengalami golden cross. Kemudian dari MACD masih belum di bawah histogram 2 sinyal MACD-nya ya. Menurut saya kalau tidak breakdown dari 418 ya, tidak closing breakdown dari 418, maka masih ada potensi untuk naik ya, untuk breakout dari 430. Dan jika mampu breakout dari 428, mampu bertahan di atas 428,
Terdekatnya menurut saya bisa ke 450 terdekatnya ya. Tapi kalau sudah breakdown dari ini berapa tadi? Sudah breakdown dari 416 ya. Menurut saya bisa potensi turun ke 398 ya. Ke area 398. Jika maaf jika ditarik menggunakan ini ya. Buat resistance trendline-nya. Oke. Ini resistance trendline jika mampu di breakout ya, bagus. Jika mampu breakout dari resistance trendline ini bagus karena bisa saja potensinya naik ke 498. Tapi harus tunggu konfirmasi breakout dulu ya. Harus tunggu konfirmasi breakout dari resistance trendline-nya ini dengan volume pembelian yang melejit ya. Menurut saya seperti itu untuk CCSI ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini. Saya sampaikan terima kasih banyak ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mengingatkan kembali bahwasanya video ini bukan rekomendasi buy ataupun sell. Dan saya Acok Sulsija tidak pernah menawarkan jasa titip dana untuk trading ataupun investasi apapun ya. Dan teman-teman jika ingin bergabung di grup WA saya, silakan klik linknya di deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa bergabung di grup tersebut bebas ya, free. Bisa diskusi, berbagi, dan ya sharing-sharing lah tentang analisa teknikal saham bersama dengan teman lainnya. Kelebihannya adalah teman-teman diberikan kesempatan untuk request saham apa yang ingin dianalisa oleh saya, dan kemudian akan saya share di channel YouTube ini. Oke teman-teman, jangan lupa izinkan jempolnya untuk klik tombol subscribe, like, dan silakan untuk memberikan komentar yang positif, kritik yang membangun. Oke, terima kasih, saya sampaikan sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.